Pada kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita yang kemarin dan ulas sebentar. Kemudian kita lanjutkan dengan topik yang lain. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Luqman al-Hakim. Bahkan dalam surat As-Saffat juga dijelaskan tentang Luqman al-Hakim, bapak yang begitu sayang terhadap anaknya. Dia berpesan, "Ya bunayya, wahai anak, sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3 bagian. Innan nasu salasu wa salasi." Manusia kalau sudah meninggal dunia terdiri dari 3 bagian. Sulusun lillah wa sulusun linafsihi wa sulusun lidunya. Sulusun lillah, sepertiga yang pertama dia kembali kepada Allah, sepertiga yang kedua dia kembali kepada dirinya sendiri, dan sepertiga yang terakhir kembali ke bumi sebagai makanan, janji, dan belanja. Fa'amma lillah, yang kembali kepada Allah, ruh. Fa'amma lillah wa ruh, yang kembali kepada Allah adalah ruh. Karena setelah kita meninggal, ruh kita akan dibawa ke langit di atas langit itu dan dibawa ke arsy. Ruhnya orang muslim akan bertemu kepada Allah di Illiyun wa Illiyyin. Di situ tempatnya ruh para nabi, para syuhada, dan orang muslim lainnya. Setelah bertemu dengan Allah, dikembali ke bumi dengan pelan-pelan
Fa'amma ma'ruh Fa'amma lillahi waruh. Karena ruh adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam setiap pengumuman orang meninggal dunia selalu dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat mesra, kalimat mesra kembali kepada Sang Pencipta. Fa'amma ma li nafsihi fa'amalu. Yang kembali kepada dirinya sendiri adalah amal-amal dia sewaktu dunia. Kalau dia berbuat baik, dibalas dengan hasanah kebaikan berupa pahala di alam kubur, berupa nikmat kubur, di akhirat kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia berbuat maksiat, berbuat zalim, akan diazab berupa azab yang sangat pedih, yang sulit dibayangkan. Fa'in khairan fa khairan, fa'in sabr fa sabr. Bahasa Jawanya apik dibalas apik, buruk dibalas. Itu yang kedua. Fa'ma liduna fa disitu. Yang ketiga adalah yang kembali kepada caci dan belatung. Duna itu ulat belatung, caci. Liduna pada semua jasad, jenazah fisiknya dikubur akan menjadi santapan cacing dan kalajengking dan belatung. Ini patut kita renungi, patut kita jadikan hibur dan jadikan pelajaran. Seseorang yang ganteng, yang apik rupanya, kalau wanita ayu namanya, cantik sekali, itu tidak ada apa-apanya kalau sudah menjadi jenazah. Dia akan dikubur menjadi santapan cacing tanah dan belatung. Pernah kita pelajari bulan lalu, dalam 3 hari, dalam 5 hari, dalam 7 hari, habis seluruh daging. Habis seluruh daging. Kita ubah sedikit. Ruh pada hari pertama, idza kharajat ruh minal badan. Di hari pertama, roh keluar dari badan manusia, kemudian dimakamkan. Wa ada ثلاثة أيام يقول setelah 3 hari roh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia akan, ya Rabb, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anzur ila jasad, aku ingin melihat jasadku. Jasad yang mana? Alladzi kuntu fihi, jasad yang pernah aku berada padanya. Allah menginginkan maaf, Allah menginginkan tadi ila qabri, ya akan melihat ke kuburan. Wa'abur min ba'in walahu min ba'in, melihat dari jauh. Karena dulu jasad waktu di dunia bersatu,
sekarang sudah terpisah. Dia melihat kekuburan dari jauh, dari jarak yang sangat jauh. Pada hari itu, karena sudah 3 hari, fatarul ma'a min hurriyati wa fami, keluar air dari hidungnya dan dari mulut. Fakat dibuka amtoin. Pada saat itu ruh menangis dan berkata pada aku, ya jasadi, wahai jasadku, ala manzal rabbi wal balai, dan sebagainya. Ini adalah tempat kesusahan, tempat penderitaan, tempatnya azab semua. Begitu hari kelima, keluar darah, nanah dan darah dari hidungnya. Hari ketujuh, belatung dan hari sudah memakan seluruh daging. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini penting, patut dan harus kita ulang-ulang. Kenapa? Saya katakan dalam peribahasa Arab seperti ini, supaya kita ingat. Manusia kalau lagi tidur, pernah tidur ya, tiap hari kita tidur, kita bermimpi. Mimpinya senang bertemu seorang gadis, jadi orang kaya-raya, menghayal macam-macam di atas kolam Cina. Senang. Manusia kalau lagi tidur bermimpi, dia tidak sadar kalau dia itu sedang bermimpi. Hatta ila yastari, dia sadar kalau sudah bangun. Dia sadar kalau sudah bangun. Oh, ternyata saya jadi raja sehari, hidup senang, banyak uang. Ternyata saya mimpi. Sadar-sadarnya setelah dia bangun. Kenapa saya katakan harus diulang-ulang supaya kita sadar? Manusia tidak akan paham, tidak akan mengerti dirinya lalai untuk kehidupan akhirat sebelum dia meninggal dunia dan mengalami kehidupan akhirat. Betul apa betul? Betul. Jadi kenapa sih kita harus sering hadir di majelis ilmu, dapat siaran apa? Kenapa sih kita harus hadir di majelis lain? Supaya teguran demi teguran kita diisi. Ibarat baterai yang sudah lemot dicas kembali, baterai yang sudah habis dicas kembali. Kemarin juga kita bahas tentang kehidupan manusia yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Kita ini orang awam, Imam Al-Ghazali mengatakan, enak kalau jadi orang awam. Wa innamal haqqul awam, enak kalau jadi orang awam. Sungguhnya enak jadi orang awam, tapi ada syaratnya. Ayu minum, beriman. Beriman apa? Beriman rukun Islam yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kita. Iman. Wa yuslimu, wa innamal haqqul awam an yu'minu wa yuslim. Yang kedua, agamanya Islam, agamanya Islam. Wa yastaghfiru bi'ibadatihi wa ma'asyihi. Setelah itu kita beribadah
sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'asyih, untuk keperluan hidup kita sehari-hari, untuk anak istri. Kalau kemarin katakan bahasa Jawanya, kalau ingat anak bojo cari nafkah untuk anak istri, si halal, si apik, si bersih. Kalau begitu tenang. Pak Ustaz, bagaimana dengan ilmu? Ilmu itu penting. Al-ilman wa yad'u lil ulama. Ilmu ini serahkan, pasrahkan kepada para asatidz, para kiai, para ulama. Karena gak usah repot-repot, kata Imam Al-Ghazali. Kita cukup agama Islam, beriman, bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Mengenai ilmu, kita serahkan kepada ulama, tapi ada syarat: senang dan rajin hadir di majelis ilmu supaya tidak ketinggalan perkembangan ilmu, walaupun sebentar. Yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah istiqamah, walaupun sebentar. Alhamdulillah, cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keistiqomahan kita dalam ilmu. Mungkin cuma misalnya 15 menit, 20 menit, tetapi insya Allah ada kesalahan, ada kekurangan karena ketidaktahuan kita, karena kita sudah penuhi hadir di majelis ilmu. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, menurut Imam Al-Ghazali itu enak orang awam yang penting iman, Islam, bekerja sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keahliannya. Seorang ahli tasawuf, ahli al-khawaf, pernah saya ungkapkan itu kemarin. An-najat misbatuhu fil insan wal falah azikruhu fil fath. Seorang yang pekerjaannya sebagai tukang kayu, dia akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gergaji. Kalau orang bengkel mungkin dengan parkir, dengan obek, dengan kompresor. Dan seorang petani bersikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki diniatkan Allah Ta'ala untuk anak bojo, rezeki yang halal itu dengan boleh, dengan baju. Jadi keahlian kita, pekerjaan kita sudah ada porsinya masing-masing. The right man on the right place. Keahlian seseorang itu di satu posisi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Tak terasa kalau mencampur bisa 1 jam, sudah 20 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di hari-hari akan datang. Kita doakan untuk tetangga-tetangga kita yang sedang
kurang sehat, diuji dengan sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala wa barik wa ni'mah wa quwwah wa rizq wa rizq wa jannah. Allahumma aqabana minan nar wa riqab azwajina minan nar wa riqab abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bashiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah ya fathal haq wa ya kasifal haq wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahim wa ya dafi'al bala ya Rahman. La ilaha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fihi assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Surip?